Banyak sih, kemarin aku sempat undang teman-teman sekitar kayak 16-an juga yang masih bisa. Kita jibur, ada yang di bawah, ada yang di atas kayak gitu-gitu. Oke. Lu tahu nggak rumahnya Timothy? Lu kalau duduk tuh rasanya agak-agak gitu, ada aja gitu ya, bisa diceritain ya? Iya. Tadinya soalnya aku pengen planter di sini. Jadi ini kan emang bisa turun hujan gitu kan, jadi airnya nggak ngembang langsung ke bawah gitu. Oke. Dan di sini sebenarnya juga kalau misal mau taruh buat barbekyuan juga bisa banget bener, ya? Bisa. Jadi dia agak cuman kayak second skin doang gitu, tetap outdoor. Tapi kalau seandainya di sini udah rasa lumayan pengap, kita bisa buka jadi agak jalan udaranya ya? Lebih luas juga jadinya kayak gitu. Dan ini sebenarnya kan harusnya kayak railing gitu ya, tapi nggak dibikin railing nih. Ini buat apa nih Mas? Kalau ini karena kan rumahnya aku banyak kebuka gitu ya, nggak terlalu banyak sekat, dan supaya tampilan tetap clean, aku kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Hendro, biar supaya tampilan rumahnya clean tuh tetap harus banyak penyimpanan, jadi dosa-dosanya bisa disimpan di dalam gitu. Apakah dosanya kira-kira buat anak bujang ini? Kayak gitu. Terus di sini nih tadi agak skip nih. Ini apa aja nih Mas? Basically lantai 2 sih tempat aku living, jadi semua kegiatan aku di lantai 2. Di sini ada powder room. Oh ini powder room? Iya, powder room. Gue waktu masuk rumah ini pertama kali tuh ngelihatnya langsung kayak ini kayak museum teman-teman. Mau ganti sanitari di rumah tapi nggak pede kalau beli online karena nggak yakin sama bentuk aslinya. Yuk langsung ke Depo Bangunan, pilihannya banyak dan ada barang-barang yang diskonnya luar biasa. Kalau lengkap jangan ditanya lagi, semua tentang kamar mandi ada di sini. Harganya kompetitif dan jangan lupa bikin member. Karena bisa dibilang Depo Bangunan adalah supermarket bangunan yang paling banyak ngasih benefit dan hadiah buat para membernya. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Kali ini kita di episode Namu Bareng Belinda, kita lagi ada di daerah Bekasi. Nah, rumahnya ini yang bakal mau kita samperin nih sekarang, rumahnya tuh lucu banget dan keren banget dan sangat maskulin teman-teman. Nah, ini dia profil arsiteknya. Halo, saya Hendro, saya arsiteknya Ruang Raya, studi arsitektur yang saat ini sudah berusia 5 tahun. Saya sendiri sudah menjadi arsitek kurang lebih selama 10 tahun. Untuk tahu lebih banyak tentang proyek-proyek yang pernah dikerjakan Ruang Raya, bisa cek Instagramnya @_ruangraya. Nah, menarik kan arsiteknya? Yuk penasaran sama isinya kayak apa, bangunannya kayak gimana? Kita ketemuin dulu arsiteknya. Oke, ini dia arsiteknya. Halo. Mas Hendro. Ini rumahnya ini tolong ceritain dong Mas, untuk luas bangunannya, luas tanahnya, sama konsepnya apa? Kalau ukuran tanahnya ini tuh lebarnya 8, ke belakangnya 13. Kalau ukuran rumah luas bangunannya estimasinya di sekitar 210 meter persegi. Oke. Kalau secara konsep, jadi pada dasarnya kan ini rumah adalah rumah lama ya, rumah existing. Secara konsep tuh jadi pengen bikin rumah yang udah lama ini jadi kelihatan baru sesuai dengan karakter dan preferensi si pemilik barunya. Cuman gimana caranya dengan fasad yang baru ini kita tuh memanfaatkan sebanyak mungkin elemen dari bangunan lama. Kayak misalkan si balkon ini tuh udah ada nih yang jadi atapnya, si carport ini udah ada. Cuman kan kondisinya kan jelek, makanya jadinya dibikin si belt ini. Kalau secara material, secara warna itu memang preferensi ownernya pengen kelihatan lebih maskulin ya, maskulin, bener. Dan sesuai juga makanya nama proyeknya kalau di Ruang Raya itu saya sebutnya si Anti-Hero House. Anti-Hero House. Oke. Mas boleh ceritain nggak Mas? Anti-Hero House tuh kayak gimana sih? Jadi kan ya kayak tadi yang kita bahas ya, tampilannya itu kan sudah sangat maskulin gitu ya. Salah satu tokoh anti-hero yang paling terkenal kan Batman gitu. Makanya kadang juga dulu waktu misalkan masih di fase konstruksi itu suka dibilang kayak rumah Batman. Nah, bener dong ya berarti ya bilangnya Batman ya. Oke. Dan meskipun tampilannya sebegitu maskulin, tapi sebenarnya rumah ini itu secara konsep dan secara penerapan prinsip-prinsip arsitektur tuh menyelamatkan kondisi rumah lamanya. Oke, gitu. Jadi ada aksi heroik yang dilakukan di situ. Gitu. Tapi karena tampilannya tidak seperti superhero yang klinis, yang bersih, clean gitu, makanya dia
saya tampilkannya sebagai si anti-hero itu. Oke. Gitu. Nah ini tuh waktu itu, ini boleh ceritain nggak nih? Ini dari awal dulu deh. Ini atapnya tuh gimana sih modelannya? Apakah dia dak ataukah dia atap limas atau gimana? Karena bentukannya nih Nggak geometris kelihatan. banget nih. Ya, kalau atapnya kita pakai atap existing, jadi masih atap genteng tanah liat harusnya warna oranye dan itu bisa dibilang hampir 100% pakai atap existing ya. Cuman karena dulu bangunannya itu mepet, jadi beneran mepet kiri, mepet kanan, mepet belakang, cuman ada bukan di depan. Akhirnya dari awal ngobrol sama owner itu saya udah tawarkan langsung kita potong bagian kanan sama bagian belakangnya. Oh, biar ada jeda ruangnya juga Betul. ya. Pertama itu terus jadi dia dapat fasad yang sisi samping juga sedikit. Terus ngasih akses cahaya dan udara ke kamar mandi yang stacking di belakang itu. Gitu. Jadi kamar mandinya dua-duanya masih dapat udara dan cahaya alami dan yang di belakang itu nanti kalau misalnya kita masuk ke lantai 2 ada jendela besar. Nah, itu tuh si cahaya dan udara tuh masuk ke living room dari bukaan yang ada di belakang itu. Jangan di-spill dulu, nanti kita masuk kita lihat ya. Gitu. Terus habis itu untuk ini materialnya dia kebanyakan pakai bata expose yang dicat hitam ya. Betul. Sama cat sama kamprot ya. Betul. Terus Jadi, sama sedikit ada kaca-kaca gitu. Ya. Dan ini pakai apa nih Mas yang bata-bata ini? ini pakai bata tempel. Oh, ini gitu. ya, ini. Ya. Pakai bata tempel tapi di coating warna hitam. Jadi ini sebenarnya bukan cat sih, dia coating batu. Terus supaya nggak terlalu monoton, makanya akhirnya si rumahnya tuh dikasih tanaman-tanaman. Jadi yang nge-break warna monokromnya ini adalah dari penggunaan tanaman-tanaman ini yang ada di sini. Gitu. Oke, menarik. Dan buat munculin kesan tropisnya juga sih sebenarnya salah satunya. Iya. Tapi gue penasaran banget nih Mas, boleh masuk nggak nih? Boleh. Nah ini 2 kolom ini kolom tambahan. Gitu. Karena fasadnya bener-bener baru ya. Jadi kan dari rumah lama saya tuh nggak berani membebankan strukturnya ke rumah lama. Makanya ketika saya mengajukan fasad baru ini, langsung saya desainnya tuh dengan 2 tambahan kolom ini untuk pegangin si si fasad barunya gitu. Terus baru abis itu balok-baloknya ditarik semuanya ke rumah lamanya. Makanya kalau misalkan dilihat dari sudut ini, kalau dilihat ke atas, itu tuh banyak layernya. Iya benar-benar ada ini habis itu ya. Gitu, semua layer-layer ini tuh menghubungkan antara struktur lama dan struktur baru. Yang ini struktur lama lah ya. Betul. Karena pokoknya dia yang mentok sampai sini gitu Struktur kan. lamanya. Oke, wow. Terus di sini muat untuk 1 mobil ya. Sebenarnya masuk motor dan sepeda juga ya. Muat sebenarnya. Dan di sini ada tempat buat si servisnya gitu ya. Tapi karena ada mobilnya, yuk kita langsung masuk aja. Boleh masuk? Boleh, silakan masuk dulu ya. Oke, jadi ceritanya ini gimana nih Mas untuk lantai satunya nih? Kalau saya balikin dulu boleh Kak? Impresi pertamanya ketika masuk ruangan ini gimana? Gue waktu masuk rumah ini pertama kali tuh ngelihatnya langsung kayak ini kayak museum teman-teman. Somehow ya di bagian bawah tangga ini ya. Dan ini menurut gue cukup unik karena apa? Karena biasanya orang banyak posisiin dia sebagai sofa, terus habis itu powder room atau enggak tempat TV. Tapi kali ini bisa dijadiin area pameran. Benar. Memang salah satu fungsinya itu sih gitu. Cuman karena ini juga rumahnya belum 100% interiornya terbangun ya, jadi belum bisa kebentuk si yang bener-bener end game-nya itu sesuai visinya tuh kayak gimana gitu. Tapi memang tujuannya area ini tuh adalah area showcase atau area tempat bercerita si ownernya yang memang punya cerita gimana dia ngebangun usahanya, terus apa-apa yang dia udah capai sebagai pengusaha muda gitu-gitu. Dan tempat ini tuh nanti di sini harusnya ada kayak bench, ada rak buat kita tuh duduk di sini ngobrol, nunjukin di area sini nanti ada showcase tertentu yang nunjukin cerita hidupnya dia gitu. Sekaligus buat area transisi tempat hidupnya si ownernya tuh sebenarnya lebih ke lantai atas. Berarti di lantai bawah ini nih akan ada siapa ini berarti? Di sini nanti lebih ke rumah ibunya sebenarnya. Oh, ini area ibunya. Di sini tuh nanti bakal jadi apa nih? Yang ini masih 50-50 sih. Jadi kalau misalkan nanti mereka berkeluarga butuh ART bisa jadi di kamar ART-nya. Bisa juga di sini ada wacana mau dibikin jadi ruang olahraga, ditempatkan satu alat gym besar gitu, atau bisa jadi storage aja gitu. Semua tuh masih sangat
fleksibel lah ya. karena juga ownernya juga masih sangat muda, masih pengen explore lah, dia mau lihat ke depannya hidupnya akan seperti apa. Oke. Gitu. Dan di sini ada perbedaan tinggi nih. Benar. Ini daerah kitchen dan ruang makan ya berarti. Nah ini kitchen, ruang makan ini semuanya posisinya sesuai existing. Nah yang belakang ini yang tadi saya cerita. Jadi tadinya rumahnya tuh mepet kan. Oh iya. Boleh ya aku buka ya? Boleh. Dan di sini masih ada tempat buat laundry ya sebenarnya Betul. ya. Ini ada laundry, sama di sini nanti ada sink buat cuci piring dan segala macamnya gitu. Dan ini ada jendelanya nih teman-teman Iya, ya, buat jadi- see through ya langsung Betul, ke kitchen. betul. Oke. Dan ini juga nanti sebenarnya nggak polos kayak gini, tapi memang akan ditanamin tanaman yang tinggi-tinggi. Bisa jadi nanti mau ditanamin bambu gitu atau tanaman sejenisnya supaya dari living room pun tetap kelihatan hijau-hijau. Terus di sini nih agak lucu juga ini pemasangannya aja udah miring nih. Why? This is quite different ya. Kalau ini jadinya ngambil paralel ke sini. Oh, oke. Gitu kan sebenarnya jadi proses desainnya tuh mulainya dari tangganya dulu. Oh, oke. Gitu, si anak tangganya ini kan memang mau dibikin floating ya dari awal. Cuman kalau ada strukturnya jelek gitu. Terus kalau strategi floating pasti kan butuh struktur yang lebih gedenya yang nempel ke tembok. Nah, otomatis bentuknya segitiga. Bentuk segitiga trapesium ini juga dipakai di fasad. Nah, supaya berulang ke semuanya, bahkan yang base-nya pun dibikin. Nih makanya ada begini ya. Betul, dibikin kayak gitu. Nah, si base-nya ini supaya dia tuh nggak seolah-olah miring tanpa dasar, dikasihlah temennya si tile-nya ini. Gitu. Jadi biar kelihatan asimetris. Semuanya ada kesinambungan dan ada alasan kenapa dibikin kayak gitu. Bisa diceritain lagi si material tembok ini. Iya. Temboknya nih apa sih, Mas? Jadi kalau misalkan nanti pun kita naik ke atas ya, di rumah ini tuh ada beberapa eksplorasi penggunaan beton expose. Salah satunya ini, jadi ini timber stamp namanya. Jadi ini semen atau beton lah ya, yang dicetak menggunakan kayu bekas. Di sini kita pakai jati Belanda. Idealnya. Jadi ini dicetak. Nanti saya tunjukin prosesnya. Jadi kalau yang idealnya kan kayak gitu tuh. Iya. Jadi ngecor, tapi si bekistingnya pakai jati Belanda disusun. Cuman kan kalau ngecor kan biayanya kan pasti gede banget. Iya. Nah jadi ini tuh belakangnya tetap hebel. Oh, belakang hebel. Tetap hebel, cuman ditempelin sama si timber stem ini gitu. Nah ininya kita bikin. Jadi saya kolaborasi sama tukang di lapangan. Itu kita bikin cetakan setinggi 2 cm. Bahannya semuanya dari kayu jati Belanda. Terus si semen atau beton itu diisi ke cetakan itu, dipres, terus nanti keluar tuh lembaran. Jadi ini keluar nih satu lembaran ini. Oh, jadi kayak lu bikin keramik sendiri. Benar. Gitu. Jadi karena memang. Tapi ini dikasih warnas nggak sih di dalamnya? Nggak ada. Jadi beneran hebel terus pakai lem. Ini dan lemnya sengaja dibikin bocor-bocor kayak gini. Jadi memang nggak pengen rapi supaya dapat kesan kayak ini seolah-olah bener-bener kayak timber stamp wall yang bikinnya tuh pakai konkrit gitu, pakai beton yang dicor gitu. Jadi kan kalau bikin ngecor langsung kan pasti ada bocor-bocornya. Iya. Nah, terus di bagian sini nih apa aja nih, Mas? Ini juga tadi ini kamar ibu. Ini existing, sesuai existing. Terus ini kamar mandi juga sesuai existing. Jadi kita cuman kayak nge-treatment ulang bagian dalamnya aja, repaint, terus clean up sedikit gitu. Oke, Sama ngasih boleh jendela. nengok dikit ya? Boleh. Ya kosong aja ya. Kosongan karena nih, ini masih kosongan nih teman-teman. Nah, itu yang tadi saya bilang, jadi kamar ibunya akhirnya dapet jendela. Iya, dan bisa, ini kan dorong lipat ya, jadi bisa Iya. terbuka juga ya. Kalau existingnya kan kasihan gitu, kamarnya nggak dapat udara sama cahaya sama sekali. Dan ini cuman dikasih, ini model HPL sama tali Betul. air, Iya. terus per 15 cm ya. Ya, Ininya 55. Oke, dan ini pakai handle kayu. kayak soalnya. Kamu nih. Mantap. Dan- Tapi gue penasaran sih dengan bangunan kayak gini tuh waktu itu bangunnya berapa lama? Bangun ini kurang lebih sekitar 9 bulan, 9-10 bulan. Di luar harus touch-up untuk perbaikan defect dan segala macam detailingnya itu. Gitu. Ini tebal sekali. Ya, jadi sesuai kebutuhan ininya aja sih strukturnya itu. Nah, terus ini juga dibedain nih. Jadi kan ini kan showernya basah nih. Oh iya, masuk. Si Masuk kamu. ininya jadinya. Kamu masuk. Saya pakai PVC board. Kalau pakai multiplex dia akan basah. Oke. Kok ini bisa setebal ini sih? Dalamnya apaan? Dalamnya struktur rangka kayu.
Tebal sekali loh nih. Ya. Dan ada honeycombnya juga buat insulasi. Oh, ada honeycombnya ya. Oh, berarti semi kayak engineering ya? Emang ini engineering door? Oh, ini engineering. Iya, engineering door. Oh, lu timpa lagi. Tiban pakai HPL. Ya balik lagi ngobrol eksplorasi, asalkan ada desainnya, tukang tuh bener-bener bisa diajak gimana maunya arsitek juga sih gitu. Oke, yaudah ini kita mulai mau naik ke lantai atas nih. Ya. Nih kita bakal ngobrolnya sama yang punya rumah. Ya. Penasaran kayak apa? Yuk kita lihat profilnya dulu ya. Halo, saya Timothy. Saya berusia 28 tahun. Profesi saya sebagai pengusaha di bidang periklanan, production house. And yeah, this is my house. Oke, Mas. Ya, Mas Timotius ini manggilnya apa nih? Timothy biasa Oh, dipanggilnya. Timothy. Oh, ini dia Batman-nya teman-teman. Mas Tim, ini aku amazed banget langsung sama si ruangan ini. Ceritain dong, ini gimana sih ceritanya bisa sampai ke dalam lagi? Dan ini masalahnya kan juga rumah lama ya? Iya. Jadi lantainya yang lama tuh yang mana sih sebenarnya? Iya, iya. Jadi lantai yang lama tuh sebenarnya yang ini nih. Dia lantai yang lama ini, cuman kita ada peninggian. Cuman aku emang suka kayak living room itu agak masuk, jadi kayak lebih meluk gitu. Iya, Cuman iya, benar-benar. Jadi memang ini dibikin lebih tinggi di sini untuk akomodat tamu. Kalau aku hosting teman-teman bisa di sini semuanya kayak Iya, gitu. kapasitasnya ini banyak loh ini. Banyak sih, kemarin aku sempat undang teman-teman sekitar kayak 16-an juga yang masih bisa. Kita jibur, ada yang di bawah, ada yang di atas kayak gitu-gitu. kayak masih Oke, oke, oke. kayak gitu. Ini waktu itu, ini udah ada nih berarti ya? Iya, Void waktu ini ya? itu ini udah ada, cuman si tembok itu sampai sana, jadi dipotong, terus supaya cahayanya masuk gitu. Ya ini gara-gara ada beginian nih teman-teman, rasanya kayak ada di loft atau enggak di apartemen yang kayak ada di Amerika atau Manhattan gitu ya, apalagi mana-mana gelap gini ya. Terus di sini ada apa nih Mas? Iya, kalau ini lebih ke apa ya, dapur bersih mungkin ya, cuman ya nggak buat masak, mungkin aku serving tamu, gitu-gitu, mau buat minuman dan lain-lain. Sama aku kan juga masih sendiri, jadi nggak masak gitu ya, jadi mungkin kalau kayak order gosen apa gitu-gitu aku makan di sini. Oh iya bener ya, kalau misalkan kebanyakan yang Gojek gitu, emang GoFood gitu emang lebih baik emang pantry ya. Iya. Dan lebih ke microwave pantry. Betul, aja. betul. Jadi kebuka juga sambil nonton kayak gitu. Oh iya bener Kalau- ya. kalau Jadi makan, kalau misalnya lagi ada acara, ada satu yang jadi hostnya di sini, terus di sini yang ngobrol-ngobrol juga masih bisa Iya, nyambung masih ya. bisa nyambung, betul. Terus di sebelah sini ada apa nih Mas? Nah, kalau sebelah sini itu sebenarnya extension ya, jadi ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Ini aku buka ya. Iya. Ini bisa dibuka. Nah, kalau biasa teman-teman ada yang ngerokok tuh di luar gitu, jadi biar nggak terlalu masuk. Di sini juga bisa apa namanya? Iya. Buat duduk-duduk gitu. Tapi Ngobrol-ngobrol biasa aku ya? sih pakai buat olahraga ya kalau di sini. Gitu. Oh pakai olahraga ya? Iya, bisa Ini kalau nih olahraga di quite sini. funny loh nih bagian sininya ya. Dia cuman kasih wear mask men, gue Iya. ngilu ya. Tapi seru sih sebenarnya Iya, iya, kayak. iya. Lu tahu nggak rumahnya Timothy? Lu kalau duduk tuh rasanya agak-agak ngilu. Ada aja gitu ya bisa diceritain ya. Iya. Tadinya Dan- soalnya aku pengen planter di sini. Jadi ini kan emang bisa turun hujan gitu kan. Jadi airnya nggak ngembang langsung ke bawah gitu. Oke. Dan di sini gitu. sebenarnya juga kalau misal mau taruh buat barbekyuan juga bisa banget Bener ya. bisa. Jadi dia agak cuman kayak second skin doang gitu. Tetap outdoor. Tapi kalau seandainya di sini udah rasa lumayan pengap, kita bisa buka jadi agak Jalan udaranya ya. lebih luas juga jadinya kayak gitu. Dan ini sebenarnya kan harusnya kayak railing gitu ya. Tapi nggak dibikin railing nih. Ini Iya. buat apa nih Mas? Kalau ini karena kan rumahnya aku banyak kebuka gitu ya, nggak terlalu banyak sekat, dan supaya tampilan tetap clean, aku kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Hendro biar supaya tampilan rumahnya clean tuh tetap harus banyak penyimpanan, jadi dosa-dosanya bisa disimpan di dalam gitu, Apakah dosanya kira-kira buat anak bujang ini? kayak gitu. Terus di sini nih tadi Iya. agak skip nih. Ini Iya. apa aja nih Mas? Basically lantai 2 sih tempat aku living, jadi semua kegiatan aku di lantai 2. Di sini ada powder room. Oh ini powder room. Iya, powder room. Oh gayanya pun beda sekali dengan yang di bawah ya. Iya, Kalau ini gaya balik lagi maskulin. Kalau yang ini di bawah. powder room. Terus di sini mungkin ini ya, apa namanya?
ruang kerja, cuma masih berantakan. Mas Timothy ini kerjanya apa sih? Aku geraknya di bidang periklanan, jadi punya production house gitu. Terus ya banyaknya jadi bikinin konten buat orang gitu-gitu sih. Produksi iklan gitu-gitu. Oke. Dan banyak kan bikin iklan ya? Banyak kan bikin iklan. Oh iya, ini kamera semua nih teman-teman. Aisu ada gimbal yang mirip lagi sama punya kita, guys. Udah berapa lama, Mas? Aku mungkin ini jalan tahun keempat ya. Tahun keempat? Jalan tahun keempat. Ya. Mungkin yang aku suka dari ini sih. Oh iya bener. Ini cuman bekas bekisting dicopot, tapi kelihatan nih kerjaannya rapi nih karena bekistingnya ngecornya ini pakai vibrator nih, nggak ada bolong-bolong, gompal-gompal nih. Kemarin pas pengen ditutup aku pikir yaudah supaya tinggi juga kan. Jadi kalau kerja nyaman, aku juga nggak apa-apa agak berantakan. Kok ini kelihatannya rustic loh malahan loh. Dan ini lampunya katanya bisa berubah warna ya? Yang ini enggak. Yang ini enggak? Yang di atas. Oh yang di atas. Ini sengaja, yang lain kan semua warm white, ini aku putih karena untuk kerja biar nggak terlalu. Biar matanya ya? Iya, kalau kuning agak pusing. Oke. Gitu sih. Terus si bagian selanjutnya yang aku penasaran adalah kamarnya. Kamarnya anak bujang ya apa sih? Gue udah lama nih nggak bujang nih sebenarnya. Ini waktu itu konsepnya itu emang dari Mas Timothy atau Mas Hendro-nya nih yang minta? Dari Mas Hendro, cuman aku banyak pas ngisi banyak improv juga gitu, kayak ada ini aku bikin dari glass block juga karena lihat-lihat. Ini? Aku suka. Kalau ini sebenarnya aku props. Aku dulu pernah syuting salah satu iklan smartphone, terus jadi kita bikin gitu. Kita bikin ambalan, udah bawa pulang aja. Punya anak props gitu. Cuma buat nutupin speaker aja sih gitu. Speaker? Iya, speaker Bluetooth. Oh, ada situ ya. Oke. Iya, enggak gitu. Ini tinggi plafonnya berapa sih, Mas? Ini tuh 5,8. 5,8 ya? 5,8. Oh, dapat suasananya begini. Terus dikasihin kesan industrial gini nih, gimana sih nih? Ini pakai apa nih, Mas? Ini sebenarnya ini sih semen aja terus kayak dicetak dan dibor ya? Dibor kayak gitu. Oke. Dan ini sebenarnya bangunan lama ya? Iya, jadi tembok-temboknya tuh tembok lama sebenarnya. Cuman ada kita ada dak sedikit kayak setengah lantai gitu doang untuk satu buah kamar kayak gitu. Tapi untuk kamar mandi tuh agak ada perampingan, tadinya temboknya agak lebar tapi supaya lebih ketemu aja garis-garisnya, lebih kayak gitu sih. Di sini ada ini dikit ya? Iya, ini ada balkon kayak ya? Kalau aku mau buat satu ruangan kayak mau konkol atau apa, misalnya lagi ada temen. Oh ya, biar nggak. Iya, ada meeting apa gitu bisa di sini laptopan, tapi belum jadi ya? Belum rampung lah. Ini masih ada ambalannya lagi nih, gue lihat iya, buat nih. laptopan udah atau buat disiapin apa nih ya. gitu. Terus sembari itu Mas mau nanya, waktu bikin ini tuh berapa sih semeternya? Ini tuh semeternya kemarin jatuh tuh sekitar 7 ya kalau memang bangun dari awal gitu. Cuman karena aku ada bangunan existing jadi bisa di-press lebih. Oke. Sekitar waktu itu 3/4-nya ya? Iyalah, 3/4-nya tuh, seperempatnya bangunannya udah ada, jadi aku tinggal bangun 3/4-nya gitu. Oke. Gitu. Jadi ngitung sendiri ya teman-teman ya. Ya, silakan. Kamarnya enak sekali. Ini emang minim privasi ya karena aku tinggal sendiri. Jadi siapapun bisa masuk guys, tekat aja. Dan ini kamar tidur utama aku, jadi kalau istirahat di sini sengaja nggak ada apa-apa, jadi aku emang kalau sampai ke atas cuma buat istirahat aja, nggak nonton lagi. Kalau nonton apa? Turun ke bawah. Semua di bawah. Ya sebenarnya kalau nggak duduk di sini ambil nonton bisa juga sih. Iya. Cuma biasa kalau ada TV aku pasti kebanyakan nonton gitu. Jadi kalau udah ke atas udah istirahat gitu. Pintar. Mengetahui kelemahan sendiri habis itu makanya dituangin di arsitekturnya begitu. Terus di bagian sini ada apa nih, Mas? Nah, ini sih sebenarnya lebih ke tempat aku siap-siap aja. Jadi di sini ada walk-in closet, tempat baju-baju gitu, terus juga ini tempat freshen up, bisa sikat gigi dan lain-lain kayak gitu-gitu. Itu di sini. Monokrom juga ya? Iya, aku emang sukanya simple-simple aja gitu. Ini, oke bener.
Gue penasaran deh. Iya, penyimpanan. Oh iya, push button benar. Sama di sini juga ada kayak lebih ruang utility rahasia aja sih. Jadi kalau seandainya ya biar semuanya clean, yang dosa-dosanya ditaruh sini aja gitu. Oke. Itu juga ada posisinya sih. Apa sih itu buat wifi Iya, kayak benar. gitu ya? Router wifi apa gitu-gitu. Kabel-kabelan yang nggak kelihatan di luar, jadi ada. Kita kalau maintenance gampang jadinya. Iya betul sih benar. Dan itu yang pintu hitam itu buat Itu rooftop. service. Rooftop, tapi aku juga belum selesai garap sih. Gitu. Oke. Jadi nanti aku mau bisa santai-santai juga di depan, tapi kayak lebih private, area sini kan private gitu ya. Iya. Masuknya aja udah agak injit-injit dikit kan. Jadi emang cuman buat yang punya rumah aja nih sih. Iya. Terus Ya, di sini ada walk-in closet, sama di sini ada mungkin kamar mandi pribadi, itu nggak gitu besar. Makanya enak aku banget pakai- di atasnya skylight. Pakai pintu folding. Iya, kan di Supaya- Singapura juga banyak yang bikin pakai begini kan, Iya, folding itu. Tapi emang bener, kalau anak laki biasanya kecil-kecil aja tempatnya. Yang penting jadi selesai keluar. Betul. Jadi udah siap-siap sini langsung ya udah ke bawah, biasanya ke area. Oke, sekarang kita mau nanya yang belum kita tanya. Ini waktu ngisi interior ini nih buat rumah berapa? 210 meter persegi ya? Iya, 210 meter persegi. Budgetnya tuh kira-kira berapa sih? Total nih aku udah keluar mungkin sekitar 180-an, 180-an kayak gitu. Cuman Udah semua. udah semua. Cuman memang exclude yang bawah. Yang bawah tuh memang aku belum budgetin, belum anggarin juga. Di bawah aja karena memang nanti mungkin aku kalau udah berkeluarga baru diisi gitu di bawah. Jadi menunggu saran dari yang penggunanya langsung Iya. alias calon istri. Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Udahlah bujang, abis itu rumahnya keren, sayang sama ibu dan mendengarkan istri kapan lagi. Ini one in a million nih guys. Terus boleh tahu nggak ini PH-nya tuh apa sih nama Instagramnya? PH-nya di noone.socialmedia. Oh, oke. Jadi sosial media. handle untuk sosial media konten ya berarti Iya, ya? nggak cuman konten, ada brand launching juga gitu-gitu, ada iklan, spec ads gitu-gitu. Jadi sebenarnya follow aja teman-teman buat ngelihat itu, siapa tahu nanti butuh ya nggak Iya. sih? Iya, ntar aku- Terus ini nanti berarti bakal penyelesaiannya itu nanti mungkin setelah udah ada pasangan. Iya, untuk sekarang ya udah selesai lah istilahnya. Jadi memang diisinya cuman pantry, ruang living, ruang aku kerja, ruang istirahat, udah gitu. Oke. Emang bener-bener seperti apartemen ya? Iya. Kitchennya aja, pantry aja cukup Iya. ya. Oke, kalau kayak gitu makasih teman-teman udah ikutin episode kita kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, follow Instagram Arsitek dan rumahnya di Kelsey House. @Kelsey House. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe Instagram dan TikTok kita di @arsitekturindonesia. Ciao.